Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya harapkan panjenengan semua, Yanda dan Bunda yang selalu setia dengan Suratinisi Channel, senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dan sukses selalu. Kali ini saya akan sharing kegiatan main dan belajar untuk anak-anak kita, khusus di spesial Hari Guru. Nah, kali ini saya akan berbagi dengan mengeksplor buku karangan Ibu Nurlela dan Bu Ana Siti Maimunah dengan judul Vas Bunga untuk Ibu Guru. Nah, kegiatannya apa? Yuk kita ikuti. Yanda dan Bunda, seperti biasa ketika kita menyusun modul ajar atau RPP, komponennya harus lengkap ya. Mulai dari apa nama satuan pendidikan, gurunya siapa, jenjang apa, jumlah siswa dan sebagainya. Karena ini sudah selalu saya ulang untuk menyingkat waktu, saya tekankan di sini di kegiatan main saja yang akan saya sharing-kan ke panjenengan. Jadi untuk komponen lengkapnya jenengan sendiri ya nanti ketika menyusun RPP atau modul ajar, itu komponennya dilengkapi. Tetapi yang saya sharing-kan ini adalah kegiatan main yang sudah saya, buat untuk, mengisi momen Hari Guru Nasional di bulan November ini. Nah, di sini satuan pendidikan tentunya TK Negeri Pembina ya, jenjang kelompok B, topiknya Hari Guru. Saya bukan ini tidak saya jadikan proyek ya, tidak, tetapi intrakurikuler. Jadi, bukan proyek. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin saya berikan di sini yaitu mampu menghargai orang lain, menunjukkan kemampuan yang bersifat eksploratif dan menyelidik, menunjukkan sikap kreatif dalam menyelesaikan masalah, yaitu ada ide, gagasan di luar kebiasaan. Kemudian memiliki lebih banyak kata-kata untuk mengekspresikan ide pada orang lain, termasuk juga di sini saya kenalkan tentang pramatematika. Nah, sekarang kita intip deskripsinya ya dari cerita tersebut yang akan saya jadikan sumber atau ide cerita di kegiatan saya. Nah, deskripsi di sini yaitu pada kegiatan ini anak saya ajak untuk mengenal atau memahami tentang cerita Vas untuk Ibu Guru. Nah, anak mengenal tokoh Samson. Di sini ceritanya tanpa sengaja Mila menjatuhkan vas bunga Bu Guru. Vas bunga jatuh dan pecah. Mila minta maaf pada Bu Guru, lalu Samson mendapat ide untuk mengganti vas bunga dari Bu Guru. Kemudian Samson mengambil botol bekas air mineral, kemudian diisi pasir supaya berat. Ketika ditanya Bu Guru, "Kenapa harus diisi pasir, Samson?" "Supaya tidak mudah jatuh, Bunda." Dan botol kemudian dihias dengan mengajak teman-temannya untuk menghias botol tersebut yang akan dijadikan vas, ditempeli kertas lipat warna-warni yang dibuat bentuk macam-macam, lalu digunting dan ditempel. Mila membantu Samson menghias botol dan kemudian ketika botol untuk menjadi vas bunga Bu Guru, pengganti vas bunga yang jatuh tadi, selesai, Mila mengucapkan terima kasih karena sudah dibantu atau ditolong oleh Samson. Nah, kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan membaca buku cerita, nanti dilakukan Bu Guru, membuat hasil karya dari bahan bekas, presentasi, keaksaraan awal, melakukan uji coba atau eksperimen. Nah, sekarang kita lihat kegiatan main yang akan saya rancang itu yang bagaimana ya. Nah, setelah kita tahu, cerita singkat tadi ya, ringkasan cerita, kita buat peta konsepnya. Selalu saya katakan judul buku itu ada di tengah, di induk peta konsep. Tadi judulnya Vas Bunga untuk Ibu Guru. Nah, dalam vas bunga atau cerita vas bunga untuk Ibu Guru tadi, ada konsep-konsep yang bisa kita kenalkan ke anak, yaitu satu, kreativitas ya tadi, sangat kreatif sekali ya Samson dengan memanfaatkan, apa itu, botol
air mineral dijadikan dibuat untuk menjadi vas. Jadi di sini, eee konsep yang bisa kita kenalkan bahwa barang-barang bekas itu dapat dimanfaatkan menjadi barang yang berguna. Jadi memanfaatkan barang bekas bisa botol, gelas, plastik, kertas yang setiap hari ditemui anak-anak. Kemudian ada nilai karakter di sini yang, apa itu juga muncul, yaitu ada kata minta maaf, ada kata terima kasih, ada kata minta tolong. Jadi 3 kata ajaib tadi ya, bagaimana Mila meminta maaf kepada bu guru karena telah memecahkan, vas bunganya, lalu dia minta tolong, teman-temannya untuk, membantu Samson untuk membantu menghias supaya cepat selesai dan ketika botol bekas tadi sudah berubah menjadi vas bunga, Mila mengucapkan terima kasih atas bantuan Samson dan teman-teman. Jadi di sini ada 3 kata ajaib, minta tolong, minta maaf, dan terima kasih. Kemudian di situ juga ada konsep berat. Kenapa harus diisi, pasir, Samson? Bu guru bertanya seperti itu, "Supaya tidak jatuh Bunda, supaya berat." Nah, di sini nanti anak-anak juga akan kita kenalkan tentang ukuran, bahwa ada berat, ada ringan, ada besar, ada kecil. Nanti kita format menjadi kegiatan main. Bagaimana ketika kita mengenalkan ke anak-anak berat dan ringan. Selain itu, kita kenalkan juga di situ tadi, di konsep tadi itu ada vas bunga, berarti ada bunganya ya, karena vas itu kan tempatnya bunga. Ketika, apa itu namanya, vas bunga yang dibuat Samson dan teman-teman jadi, bunganya dimasukkan ke dalam vas tadi. Nah, di sini anak-anak juga kita kenalkan bahwa ternyata di sekitar sekolah kita itu banyak macam bunga loh. Nah, kita kenalkan ke mereka macam-macam bunga, bentuknya mungkin, lalu warnanya yang berbeda-beda. Dan terakhir adalah benda alam, yaitu ada pasir, batu kerikil ya, yang ada di situ tadi ya. Ketika botolnya diisi pasir, kalau nggak menemukan pasir mungkin bisa diisi batu kerikil juga. Itu sama-sama membuat, botol tadi menjadi berat dan ketika berdirikan diisi untuk dijadikan vas bunga tidak akan jatuh. Jadi ini nanti konsep-konsep yang telah kita temukan ini nanti kita jadikan kegiatan main. Oke, selanjutnya di hari Senin. Nanti terserah ya, panjenengan mau memakai ini di, Senin minggu depan atau mungkin, di apa itu, hari ini monggo silakan. Ini saya untuk waktu, untuk hari itu fleksibel saja ya, panjenengan mau menggunakan di mana silakan. Nah, sengaja di kegiatan ini, saya hanya menampilkan kegiatan awal dan kegiatan, inti. Jadi saya memang tadi ya, di depan sudah saya tekankan, saya hanya merancang kegiatan, tapi nanti di akhir tetap ya kita sudah paham bahwa ketika kita membuat RPP atau modul ajar itu selalu ada kegiatan awal, kegiatan atau pembukaan, kegiatan inti, kegiatan akhir atau penutup, itu selalu ada. Ya, istirahat ada yang, sebagian satuan pendidikan ada yang, eee, memberikan apa itu, jeda waktu yaitu istirahat untuk anak-anak, sebentar apa itu, refreshing ya atau keluar untuk mencari udara segar, makan dan minum, tapi ada juga sebagian satuan pendidikan yang istirahat ditiadakan, jadi kegiatan makan dan minumnya itu, masuk ke dalam kegiatan. Itu sesuai dengan SOP sekolah panjenengan masing-masing. Baik, dari Senin ini apa yang sudah saya rancang, yaitu di kegiatan pagi ada upacara bendera, kalau sudah ada upacara bendera di sekolah kami tidak ada kegiatan fisik motorik ya. Kemudian di kegiatan awal ada doa, salam, absensi, terus tepuk guru. Tepuk guru, seperti itu. Ini nanti kata-katanya, kreativitas panjenengan semua. Saya nggak mendikte ya, bagaimana kreativitas panjenengan, menampilkan sosok guru PAUD itu untuk anak-anak. Kemudian diskusi tentang ide cerita. Terus guru bercerita vas bunga untuk, eee, anak-anak yang judulnya Bu Guru Vas Bunga untuk Bu Guru, karya Nurlela dan Ana Siti Maimunah,
panjenengan sudah tahu ya bagaimana cara bercerita ke anak-anak, kita tunjukkan gambarnya, terus anak-anak kita bacakan judulnya, pengarangnya siapa, kalau perlu ilustratornya juga dibacakan, terus anak-anak disuruh melihat, kira-kira dengan gambar tampilan di halaman judul ini menceritakan tentang apa. Jadi diskusi awalnya sebelum diceritakan seperti itu ya, baru membaca buku cerita. Ketika buku cerita setelah bacakan, kita juga bisa memberikan kata-kata pemantik untuk anak-anak kita ya. "Anak-anak, tadi ceritanya tentang apa?" Pasti anak-anak apa itu jawabannya berbeda-beda, "Bagaimana perasaan kalian terhadap bu guru?" Dan sebagainya. Lalu diskusi tentang isi cerita tadi ya, kemudian kita membuat kesepakatan kelas, ketika bermain dan belajar itu bagaimana, mentaati aturan, tidak berebut, selesai bermain harus dirapikan dan sebagainya. Ini semua sesuai dengan SOP dari sekolah panjenengan masing-masing. Kemudian di hari Senin ini kegiatan intinya yang sudah saya susun yaitu satu, guru mendorong anak untuk membuat kreasi dari bahan yang ada di sekitar. Jadi sebelumnya guru-guru sudah menyiapkan ya itu ya, ada mungkin, gelas bekas air mineral, mungkin botol bekas air mineral, kemudian ada lem, ada kertas, ada ya macam-macam ya. Kemudian anak disuruh, eee, kita ajak mengeksplor, membuat hasil karya dari benda-benda yang sudah disiapkan bu guru. Kalaupun nanti anak-anak membuat vas bunga seperti cerita bu guru, ya biarkan saja. Atau mungkin anak-anak akan membuat lain ketika menemukan, apa itu namanya, apa, gelas kosong lalu dibuat tilpun-tilpunan, ya silakan ya. Jadi jangan sampai kita membatasi kreativitas anak. Yang penting kita sudah siapkan, anak-anak disuruh melihat, disuruh meraba, disuruh mencium kalau mau, tentang, bahan-bahan yang sudah disiapkan guru dan, kreativitas anak-anak biar muncul seperti Samson tadi ya, bukan dari bu guru tapi dia mempunyai ide sendiri ketika lihat vas bunganya bu guru jatuh, dia lalu mencari botol, membuat vas bunga. Jadi biarkan anak-anak, dengan kreativitas masing-masing. Kemudian guru mengajak anak untuk membuat syair guruku. Boleh loh ini, sering saya lakukan. Misalnya saya itu, apa itu namanya, topiknya bunga, lalu saya ambil bunga mawar, anak-anak saya suruh ngamati lalu membuat syair bunga mawar. Coba perhatikan, ini apa namanya, bunga mawar, saya tulis di atas itu judulnya bunga mawar. Terus, bagaimana anak-anak bunga mawar ini? Warnanya merah, saya tulis, bunga mawar warnanya merah, seperti itu harum baunya dan sebagainya. Nah ini juga gitu, anak-anak kita ajak, eee, untuk membuat syair guruku. Apa kesan mereka tentang gurunya? Guruku. Terus mungkin kalau panjenengan lucu, bisa aja anak-anak menjawab, "Guruku sangat lucu," ditulis. Jadi nanti membuat satu, syair ya. Jadi, apa yang disampaikan anak itu kita tuliskan, lalu kita jadikan syair, kita baca bersama. Kemudian guru mengajak anak menceritakan pengalaman seru bersama bu guru. Kita pancing anak-anak, selama ini anak-anak sudah belajar sama bu guru, kira-kira, pengalaman apa yang paling seru ketika kalian belajar sama bu guru? Siapa yang berani ke depan untuk bercerita? Jadi, kita kita biarkan anak-anak untuk, mempresentasikan, menilai, gurunya itu bagaimana. Itu di kegiatan hari Senin. Kemudian di hari Selasa, kegiatan apa ya yang saya buat, ini dia, yaitu kegiatan pagi karena ndak ada upacara ya berarti fisik motorik ya. Fisik motorik itu bebas, boleh senam, terus boleh gerak dan lagu, boleh apa itu, bermain, silakan. Jadi ini tidak saya batasi ya. Terus doa pagi atau anak-anak itu setiap mau masuk kelas, setelah bermain itu selalu ada doa pagi, hafalan surat-surat dan sebagainya. Kemudian di kegiatan awal, kita ajak review kegiatan kemarin. Anak-anak kemarin kita sudah membuat syair ya, masih ingat syairnya yang kita buat bersama? Nah itu kita ucapkan lagi, supaya anak-anak, ingat dan apa itu namanya,
mengena ya di memorinya tentang sosok gurunya itu bagaimana, itu kan juga dari anak-anak ya kata-kata itu. Kemudian diskusi kegiatan hari ini. Hari ini kita akan belajar ini, dengan bu guru. Terus, nggak ada salahnya juga kita berikan lagu Ibu Guru Kami. Ibu guru kami pandai bernyanyi, seperti itu. Nah, kira-kira dengan syair yang kalian buat tadi, ada nggak yang sama dengan, lagu ini? Terus misalnya kalau memang gurunya pandai bernyanyi, "Iya Bun, Bunda juga pandai bernyanyi, pandai bercerita," dan sebagainya. Itu, untuk apa itu ya, bukan membandingkan ya, untuk apa ya, membuat anak-anak lebih kritis gitu. Kemudian, kesepakatan kelas, aturan permainan itu kita sampaikan juga setiap hari walaupun, setiap hari juga seperti itu Bunda harus merapikan, tidak apa-apa, selalu kita ingatkan, selalu kita buat kesepakatan kelas dengan mereka. Nah, di kegiatan inti di sini, yaitu saya mau mengekspor tadi loh di peta konsep yang, tentang ukuran ya. Nah, guru mengajak anak melihat bahan-bahan yang disiapkan bu guru, untuk bermain dan belajar. Anak-anak boleh melihat, meraba, mencium, karena guru menyiapkan pasir, kerikil, batu, karena, memang kita, yang akan saya lakukan seperti itu, mengekspor, bahan alam yang ada di cerita tadi ya, yaitu pasir. Nah, guru lalu mengajak anak untuk mengenal ukuran berat dan ringan. Tadi kan ada konsep, kenapa botolnya diisi, pasir supaya berat dan tidak jatuh Bunda, kan assumption seperti itu ya. Jadi kita kenalkan berat itu seperti ini, ringan itu seperti ini. Lalu guru mendorong anak untuk melakukan uji coba atau eksperimen membandingkan botol yang diisi pasir dengan, botol yang diisi batu itu kira-kira beratnya bagaimana, samakah atau tidak sama? Seperti itu ya. Kemudian botol diisi kertas dengan plastik, sekarang seperti itu. Lalu dibandingkan, ketika apa itu, botol kita isi kertas sampai penuh, dengan pasir diisi penuh, kira-kira lebih ringan yang mana, lebih berat yang mana? Anak-anak diajak menimbang. Di sini timbangannya sederhana saja, hanger baju itu atau kita kasih plastik, ya, kita kasih plastik tas kresek itu ya, kita cantolkan atau kita gantungkan, maaf, lalu dimasukkan itu tadi botol yang sudah diisi, batu dengan botol yang diisi plastik, kira-kira bagaimana? Dipegang berat yang mana? Jadi seperti itu. Di sini memang saya sengaja mengeksplor anak-anak untuk lebih paham apa itu berat dan ringan. Oke, itu tadi hari, Selasa, sekarang hari Rabu. Hari Rabu masih sama di kegiatan pagi ada fisik motorik, doa pagi, di kegiatan pembukaan ada review kegiatan kemarin, lalu bermain game kata ajaib ya, yaitu ada tolong, apa itu namanya, minta tolong, minta maaf, terus ada terima kasih, mungkin ada gambar ya, lalu anak-anak disuruh nebak ya, jadi kartu gambar itu disembunyikan guru, lalu ketika dikeluarkan gambarnya ini tentang apa. Anak disuruh mengekspresikan atau melakukan ketika ada kata minta tolong, coba kalian melakukan bagaimana kalau minta tolong ke teman, seperti itu. Kemudian diskusi kegiatan hari ini dan kesepakatan kelas. Nah, kegiatan hari Rabu apa? Nah, kegiatan hari Rabu saya masih, eee, sengaja mengeksplor bahan alam, yaitu pasir ya di sini dan batu masih tetap saya pakai. Di sini guru mengajak anak mengeksplor bahan alam yang disiapkan guru, yaitu pasir, kerikil, dan, batu. Memang saya sengaja membawa batu, itu loh Bunda kalau, eee di rumah itu kita punya tanaman hias ya, biasanya kita bisa ada batu yang warna putih itu ya, yang untuk ditaruh di pot itu. Nah itu, saya juga menyiapkan sih di kelas itu, saya siapkan seperti itu. Atau mungkin, batu-batu apung juga nggak papalah,
tapi saya lebih lebih mudah mencarinya ya, batu yang sudah diwarnai sama penjual tanaman hias itu bisa kita gunakan. Untuk apa? Di sini nanti anak-anak saya ajak untuk melukis di atas batu. Nah, di sini guru mendorong anak untuk menulis kata guru di atas pasir. Jadi, guru itu di atas pasir, anak-anak menulis. Atau mungkin guru, anak, menyusun batu kerikil menjadi, kata guru. Jadi guru mengajak anak untuk menuliskan kata guru dengan menyusun batu kerikil. Jadi G, batu kerikil itu disusun membentuk GURU. Kemudian guru juga mendorong anak, eee, menggambar di atas batu, yaitu guru menggambar gurunya, wajah gurunya atau silakan nanti kreativitas anak, mau gambar, gurunya menjadi manusia lidi, boleh saja ya, jangan dihalangi jadi kreativitasnya, biarkan mereka. Kemudian guru juga anak-anak juga bisa membuat, menyusun batu-batu itu menjadi orang, menjadi gurunya. Silakan saja. Jadi di sini, memang, saya fokuskan untuk mengeksplor pasir dan batu untuk, keaksaraan awal dan, menghasilkan karya ya. Jadi, ada seni, melukisnya tadi atau menyusun batunya tadi menjadi bentuk orang, menjadi bentuk guru. Kemudian di Kamis, kegiatan paginya masih sama, ada fisik motorik, doa pagi, kegiatan awalnya juga review kegiatan kemarin, diskusi kegiatan hari ini, terus menyiapkan properti, kesepakatan kelas, dan aturan bermain. Loh Bun, kok menyiapkan properti? Properti mau pergi kemana? Anak-anak saya ajak outing. Outing, outingnya di luar kelas saja, melihat bunga-bunga yang ada di halaman sekolah. Jadi koleksi bunga-bunga atau tanaman hias yang ada di, sekolah itu yang bisa dipakai untuk mengisi vas bunganya Bu Guru ya. Nah, di kegiatan mainnya apa? Ini guru mengajak anak untuk mengamati bunga di kebun sekolah. Anak-anak melihat, meraba, mencium macam-macam bunga, tapi tanaman hias tidak semua harus ada bunganya ya. Itu, kita kenalkan juga kepada anak-anak bahwa misalnya menemukan, bunga aglonema ini juga tanaman hias anak-anak termasuk bunga, itu enggak apa-apa kita kenalkan kepada mereka. Lalu guru mengajak anak membuat kreasi dari bunga yang telah jatuh. Kebetulan di sekolah saya itu ada bunga kamboja yang besar, warna merah sama putih. Memang kita desain seperti itu, seperti bendera ya. Jadi kanan itu, merah, yang kiri itu putih. Jadi setiap hari itu ketika musim hujan seperti ini ya, banyak bunga-bunga yang jatuh. Nah, anak-anak saya ajak memunguti itu nanti. Saya ajak memunguti bunga-bunga, di tempat saya juga ada memang, bunga lumayan lumayan luas sekolah saya itu dan lumayan banyak macam bunga yang, ada di situ. Bahkan di masing-masing kelas itu ada tamannya sendiri setelah teras itu ada kita buat memanjang itu 1,5 meter itu, memang untuk taman kelas. Jadi, orang tua wali murid dan anak dan guru kelas itu mendesainnya menjadi, tempat, bunga-bunga, tanaman hias memang untuk seperti itu. Jadi anak-anak nanti memunguti bunga-bunga yang jatuh, bukan memetik ya, memunguti bunga-bunga yang jatuh, lalu dibuat hasil karya, eee boleh membuat kalung untuk bu guru, boleh membuat apa itu namanya, ditempel ke kertas untuk menjadi seperti kolase gitu ya, jadi, dibiarkan anak-anak berkreasi. Kemudian guru mendorong siswa untuk mempresentasikan hasil karyanya. Jadi setelah selesai, hasil karyanya ditunjukkan, "Ini kalung untuk Bunda, bagaimana caranya membuat?" Dia terangkan, atau mahkota untuk Bunda. Jadi, dirangkai untuk mahkotanya Bunda. Jadi ini nanti, eee apa itu, kita bebaskan ke anak-anak yang membuat kreasinya. Tetapi, bahannya dari bunga-bunga yang sudah jatuh, bukan memetik ya. Jadi seperti itu. Kemudian guru mendorong anak untuk menuliskan nama hasil karyanya, misalnya kalung, ya ditulis aja kalung, misalnya, membuat apa ya, mahkota atau apa itu, anak-anak diajak untuk,
menuliskan. Kalau tidak bisa, nanti dibantu bu guru. Jadi, intinya di sini keaksaraan awalnya juga kita munculkan. Jadi seperti itu Bunda, untuk kegiatan, spesial, untuk memperingati Hari Guru, semoga bermanfaat ya. Nah, tadi ya, kegiatan inti tadi pastinya, ada dalam membuat RPP atau modul ajar kan pastinya ada kegiatan, awal, kegiatan inti, istirahat, dan penutup. Nah ini, istirahat, ini semua nanti menyertai ya dari Senin sampai Kamis tadi ya, tapi saya taruhnya di belakang. Tapi nanti kalau panjenengan membuat tidak seperti ini ya, jadi setiap hari harus lengkap, bukan seperti punya saya, ini tadi kan untuk apa itu, hanya untuk keperluan konten saja ya, tapi, ketika membuat RPP saya tetap lengkap, ada kegiatan pagi, awal, inti, terus istirahat, dan penutup, jadi seperti itu. Kemudian di kegiatan penutup, supaya anak-anak tidak boring, tidak apa ya, habis main-main kan capek ya itu ya, habis main lari-larian itu capek, kita berikan ice breaking yang menenangkan mereka. Lalu diskusi tentang kegiatan main yang sudah dilakukan pagi tadi, lalu refleksi, informasi kegiatan besok, doa, salam, pulang. Jangan lupa di situ nanti ada assessment. Asesmennya apa? Sesuaikan dengan kegiatan main yang sudah kita rancang tadi. Lalu ada tanda tangan guru kelas dan kepala sekolah. Jadi seperti itu ya. Ketika panjenengan membuat modul ajar atau RPP harus lengkap ya, jangan seperti ini hanya keperluan konten. Karena saya sudah memberikan contoh seringkali bagaimana membuat modul ajar dan RPP. Ini tinggal ngambil kegiatannya aja. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sharing-kan, semoga bermanfaat. Dan pesan saya selalu apabila bermanfaat buat panjenengan, jangan lupa untuk di-share, dibagikan, jangan berhenti di jenengan sendiri. Jadi kita belajar bersama untuk berbagi bersama. Dan untuk teman-teman yang baru gabung di channel saya, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis pertama, yang kedua juga untuk panjenengan supaya tidak ketinggalan informasi-informasi baru tentang pendidikan anak usia dini. Oke, terima kasih. Eee, Salam sehat selalu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye, see you.